Selamat pagi, Ibu, Bapak. Selamat siang ya, Bu. Tapi semangat pagi ya, Bu, Pak. Selamat siang, Ibu, Bapak yang hebat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di acara webinar ini. Ya, ini ada dari mana saja ya, Bapak, Ibu? Di kabupaten selain Kabupaten Ciamis ada mungkin Ibu Bapak? Boleh diaktifkan mikrofonnya untuk berkenalan dengan kami. Perkenalkan kami dari komunitas SDN 1 Kertaharja atau komunitas Nesaja yang berada di Ciamis, Jawa Barat. Ya, mungkin ada ibu bapak dari kabupaten lain bisa ikut memperkenalkan diri dan kita bergabung bersama untuk saling berbagi di acara webinar ini. Oke, baik. Kalau Terima saya kasih. dari SD Negeri 107 Manado, Sulawesi Utara. Wow, luar biasa dari Sulawesi Utara. Selamat datang, selamat bergabung, Ibu. Kalau di sana jam berapa sekarang, Ibu? Sekarang jam 2. Oh, siang. jam 2. Ya, terima kasih Ibu. Selamat bergabung bersama kami. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, mungkin dari yang lain, Ibu, Bapak, boleh kita berkenalan bersama gitu ya. Mungkin yang ikut kali ini tidak hanya dari kabupaten kami, Kabupaten Ciamis, melainkan dari kabupaten-kabupaten yang lain yang cukup luar biasa. Mangga, ada yang mau berkenalan dulu sebelum acara dimulai karena MC kita terkendala teknis barusan ya. Jadi saya buka sebagai ketua komunitas saja. Ya Bu, selamat siang Bu. Selamat siang Saya Ibu, dari Kawali, Ibu Tuti. SD Ibu Tuti dari mana Ibu? Dan Kabupaten Ciamis Bu, Karangpawit. Ya, alhamdulillah selamat bergabung Ibu. Kita have fun bersama ya Bu. Oke siap, terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan dulu ya Ibu Bapak kepada moderator kita. Mudah-mudahan acara kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih untuk Ketua Komunitas Belajar yang telah membuka acara. Mohon maaf, tadi sedikit ada kendala ya Ibu-Ibu. Oke, selamat siang semuanya. Masih semangat ya di jam siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi peserta webinar tema budaya positif dalam penerapan gerakan sekolah sehat. Acara ini dilakukan daring melalui PMM ya. Kemudian yang saya hormati Iskandar SPD MPD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Kertaharja yang juga dia sebagai narasumber yang akan memaparkan materi tentang budaya positif dalam penerapan gerakan sekolah sehat kali ini. Yang saya hormati Ibu Bapak peserta webinar pada siang ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar yang dilaksanakan secara daring ini. Terima kasih Bapak Ibu yang masih bersemangat
Puji dan syukur juga marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita semua bisa mengikuti acara webinar di siang ini dalam komunitas belajar Nesaja ya. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, perkenalkan saya Maya Rismaya sebagai moderator di webinar kali ini. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara kita pada siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Oke, selesai. Semoga dengan bacaan doa tadi kegiatan kali ini berjalan dengan lancar ya Ibu Bapak. Ibu Bapak jangan lupa juga ya ikuti komunitas belajar Nesaja di PMM ya Ibu Bapak ya, dengan cara buka link PMM, kemudian klik komunitas Nesaja, lalu ikuti. Terima kasih. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti yang akan ditunggu-tunggu adalah pemaparan materi. Ada yang terlewat ya, maaf Ibu Bapak. Sebelum pemaparan materi ada sambutan dulu dari Ketua Komunitas Nesaja, yaitu Ibu Widayanti selaku Ketua Komunitas, dan beliau juga adalah guru penggerak di Angkatan 7. Ya, silakan Ibu Widayanti, waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih Ibu Maya Rismaya selaku moderator pada acara webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar positif dalam penerapan gerakan sekolah sehat ini. Saya sebagai Ketua Komunitas Nesaja atau singkatan dari SD Negeri 1 Kertaharja merasa bangga dan bersyukur atas antusiasme dan kehadiran dalam webinar ini. Tidak hanya dari Kabupaten Ciamis, banyak dari kabupaten yang lain yang ingin terus berkarya, terus berproses bersama kami untuk menciptakan hal-hal yang sangat baik di komunitas belajar. Semoga acara ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi kita semua untuk saling berbagi dan bertumbuh bersama. Dengan tema yang menarik dan kaya makna ini, saya yakin bahwa setiap sesi akan memberikan manfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, mari kita ikuti setiap rangkaian acara ini dengan penuh semangat dan sukacita. Dengan demikian, kita akan mendapatkan manfaat yang maksimal dalam acara ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Mari bersama-sama menjadikan acara ini sebagai momentum berharga untuk meningkatkan kompetensi diri dan mempererat persaudaraan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak-Bapak Ibu dan sekalian semuanya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Ketua Komunitas Belajar Nesaja kami ya. Terima kasih atas webinar ini. Terus yang selanjutnya akan ada pemaparan materi oleh narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, kita sapa dulu ya. Ibu Yan Diana, apakah sudah ada? Sudah hadir Bu Maya, sudah ada. Okay. Ibu Yan Diana ini adalah Kepala Sekolah SDN 1 Kertaharja sekaligus CGE. Sekarang itu Ibu sebagai apa ya Bu? Sebagai fasilitator ya? Fasilitator ya. Yang luar biasa. Oke. Ibu akan memaparkan tentang
webinar ini yaitu yang berjudul Budaya Positif dalam Penerapan Gerakan Sekolah Sehat. Oke, kepada Ibu narasumber dipersilakan untuk pemaparan materi. Baik, terima kasih Bu Maya yang sudah memperkenankan buat hari ini kita akan berkegiatan di webinar secara daring. Bapak Ibu, di sini saya lihat ternyata sudah ada banyak yang kenal nih, yang kenalan di Jakarta ternyata ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bertemu lagi setelah kemarin di Jakarta, sekarang ketemu walaupun tidak secara luring tapi ketemu lewat daring. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja acaranya mengenai webinar disiplin positif mengenai gerakan sekolah sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang atas berkat dan rahmatnya. Alhamdulillah, kita hari ini, di siang hari ini, berkegiatan, walaupun siang-siang ini, Bapak Ibu, gitu ya, enaknya tidur siang, tapi Bapak Ibu berkenan hadir untuk berkegiatan di kegiatan webinar bersama Komunitas Belajar Nesaja, yakni komunitas belajar yang ada di SDN 1 Kertaharja, Kecamatan Cijengging, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di sini sudah ada 47 yang ikut. Nah, ini masih banyak yang bertambah ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Kita di sini Bapak Ibu saling berbagi, saling berbagi praktik baik, apa yang sudah dilakukan di kami nanti boleh nanti akan kami share dan juga nanti Bapak Ibu silakan menanggapinya. Baik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu misalnya ada saran dan itu boleh nanti raise hand ya Bapak Ibu. Baik, saya sapa-sapa dulu ya Bapak Ibu. Tadi ada teman-teman dari Sulawesi dan juga tadi terlihat ada Suster Alexia ya. Ada Suster Alexia dari Sumatera Barat. Terima kasih. Beliau adalah rekan saya waktu kegiatan di gerakan sekolah sehat di Direktorat SD yang dilaksanakan di Jakarta. Alhamdulillah kita dipertemukan di sana dan banyak teman-teman juga yang dari Sabang sampai Merauke. Ini juga ada Bintang Rumiris Pasaribu. Ini alhamdulillah Ibu, terima kasih. Ini juga teman waktu kemarin GSS ya Bapak Ibu. Alhamdulillah teman-teman dari Sabang sampai Merauke ini bisa berkenan hadir. Ini luar biasa Bapak Ibu, saya sangat surprise gitu ya Bapak Ibu, yang tadinya ini adalah webinar kita uji coba bagaimana kita mempraktekkan saling berbagi di lingkungan sekitar di sekitaran SDN 1 Kertaharja ini. Tapi alhamdulillah ini teman-teman sudah banyak hadir baik dari ujung sebelah barat sampai ujung sebelah timur di wilayah Indonesia. Terima kasih ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Maya, namun alangkah lebih baiknya jika kita lebih berkenalan lebih dalam lagi. Agar Bapak Ibu nanti tidak canggung ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu misalnya ingin yang ada yang ditanyakan, boleh ya Bapak Ibu. Izin berbagi layar ya Bapak Ibu. Nih, ini saya perkenalan dulu. Oke, ini ada Bu Rizna Datri Ayuni. Bu Rizna, dari manakah Bu Rizna? Oke, mungkin terpencet ya Bu Ibu ya. Oke, nggak apa-apa. Mohon izin ya Bapak Ibu jika terkendala, ini agak-agak terkendala sinyal. Ada Pak Iman juga hadir ya. Terima kasih Pak Iman. Nah ini Bapak Ibu, saya perkenalan diri dulu agar Bapak Ibu lebih akrab lagi dengan saya dan juga rekan-rekan yang ada di komunitas belajar Nesaja SDN 1 Kertaharja. Oke, ini ya Bapak Ibu, ini adalah CV saya. Nama saya adalah Yandiana Iskandar, kelahiran 87, pendidikannya yaitu S1 PGS dan S2 Administrasi Pendidikan. Ini Bapak Ibu ya, nomor handphonenya dan juga jika Bapak Ibu berkenan boleh ditulis, dipersilahkan.
Untuk aktivitasnya ya saya itu adalah kepala di SDN 1 Kertaharja. Saya juga berkegiatan sebagai narasumber berbagi praktik baik, juga di fasilitator PGP Angkatan 10. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai fasilitator untuk PGP di Angkatan 10 ini. Nah, saya juga berkegiatan sebagai pengurus GLN Provinsi Jawa Barat yang kemarin telah melaksanakan kegiatan talenta Provinsi Jawa Barat. Lalu selanjutnya berkegiatan juga di Dewan Eksekutif APKS PGRI Kabupaten Ciamis, juga penggerak di komunitas belajar Kemendikbudristek. Untuk di Kabupaten Ciamisnya yaitu di KKG Kabupaten Ciamis dan juga K3S Kabupaten Ciamis. Saya juga merupakan Ketua GLN Gerimis Cinta. Nah, ini Bapak Ibu ya. GLN Gerimis Cinta kayaknya Bapak Ibu belum kenalan. Nah, Gerimis Cinta ini adalah gerakan literasi nasional yang ada di Kabupaten Ciamis, yakni Gerakan Rindu Literasi Numerasi Ciamis Cinta Pustaka. Nah, ini jadi kita menggerakkan komunitas yang ada di Kabupaten Ciamis untuk cinta yang namanya literasi numerasi. Nah, ini salah satu karya juga Bapak Ibu boleh di searching di Google. Ini tentang yang suka matematika boleh dibuka tentang eksplorasi GeoGebra-nya. Ini khusus di SD ya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu membutuhkan filenya ataupun itu silahkan dicari Google. Lalu ada ini karya waktu saya masih menjadi guru, yakni warna-warni liburan di masa pandemi. Ini adalah karya bersama murid-murid ketika pembelajaran di masa pandemi. Nah, ini karya terakhir yaitu pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan budaya organisasi terhadap prestasi kerja guru. Itu ya Bapak Ibu, nanti jika Bapak Ibu berkenan boleh lihat di Google, nanti di searching ya karya-karyanya. Nah, itu ya Bapak Ibu, itu adalah salah satu perkenalan dari saya, agar Bapak Ibu nanti lebih akrab lagi jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Oke, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, itu salah satu dari CV saya. Sekarang kita lanjut ke materi. Tapi Bapak Ibu jangan tegang ya, Bapak Ibu tenang aja ya, Bapak Ibu. Kita di sini saling berbagi, nanti saling mengoreksi ya Bapak Ibu ketika misalnya ada ternyata ini sudah dilakukan nih gitu ya di sekolah saya. Misalnya apalagi teman-teman yang kemarin berkegiatan di Direktorat SD tentang gerakan sekolah sehat, ini sebenarnya sudah pada sudah pada mengaplikasikan tentang gerakan sekolah sehat. Nah, agar ini kegiatan webinar ini beda dari yang lainnya, saya kolaborasikan dengan budaya positif. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya mengenalkan gerakan sekolah sehatnya, tapi mengenalkan juga budaya positif yang langsung diterapkan dalam gerakan sekolah sehat. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya saya juga izin berbagi layar kembali ya Bapak Ibu. Nah, apakah sudah terlihat di Bapak Ibu budaya positif dalam penerapan gerakan sekolah sehat? Sudah, oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini kenapa diambil budaya positif dalam penerapan gerakan sekolah sehat ini. Jadi kita ingin berbagi praktik baik mengenai budaya positif dalam hal kecil dalam penerapan gerakan sekolah sehat. Di sini kita tidak menerapkan sesuatu gerakan sekolah sehat yang sangat spektakuler, tapi ini adalah hal-hal kecil yang mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah dilaksanakan. Nah, namun kita pertebal kembali agar biasanya kalau sekarang semangat sekolah sehat, melempem lagi kayak gitu ya. Kadang ada semangat naik turun. Kita belajar di sini untuk memberikan semangat positif dalam penerapan gerakan sekolah sehat. Nah, salah satu penerapan budaya positif. Budaya positif itu ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menggerakkan sekolah Ibu, Bapak Ibu seperti itu, kita gerakkan sekolah kita dalam hal yang terkecil terlebih dahulu. Nah, untuk membudayakan positif ini, kita ambil salah satu contohnya yaitu merumuskan keyakinan kelas. Nah, kenapa kita harus ini dulu Bapak Ibu sebelum kita langsung menggerakkan gitu ya Bapak Ibu. Ini kita upayakan sebagai membangun budaya positif di sekolah. Hal kecilnya yaitu kita akan membuat keyakinan kelas gitu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di
kalau di masyarakat suka ada ataupun pernah mendengar tentang ayo jangan lupa gunakan helm ketika Bapak Ibu mengendarai roda 2 ataupun motor. Nah, ketika Bapak Ibu disuruh menggunakan helm gitu ya, kadang kita ya udah nggak apa-apa gitu ya. Namun kadang kalau sedang sadar kita oh ya untuk keselamatan seperti itu gitu ya. Itu kan suka ada ya peraturan seperti itu sudah ada. Lalu apalagi waktu kemarin sedang COVID, kita diwajibkan untuk masker, wajib menggunakan masker, wajib cuci tangan pakai sabun gitu ya. Itu untuk kesehatan dan juga keselamatan. Tapi di sini gitu ya, untuk membangun budaya positif di sekolah ini kita tidak membuat peraturan-peraturan yang menyeramkan Bapak Ibu ya. Di sini kita supaya anak-anak kita, murid-murid kita gitu ya, membiasakan menjadikan hal kecil ini menjadi budaya positif. Nah, inilah ya Bapak Ibu. Tadi penggunaan helm, penggunaan masker itu mungkin Bapak Ibu akan menjawabnya ini adalah suatu keyakinan supaya kita selamat, supaya kita sehat gitu ya. Tapi ini yang paling utama dari peraturan itu adalah nilai-nilai kebijakannya ya Bapak Ibu. Nilai kebijakan yang bisa kita ambil gitu ya. Nilai kebijakan untuk supaya Bapak Ibu tidak hanya oh itu peraturannya harus pakai helm. Kalau tidak pakai helm itu pasti ditilang. Nah, gitu ya. Bukan hanya sebatas itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita terapkan Bapak Ibu di kelas kita yaitu dengan merumuskan keyakinan kelas gitu ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini adalah suatu bentuk motivasi, cara kita untuk memotivasi seseorang dari dalam. Berbeda ya Bapak Ibu antara keyakinan kelas dan juga peraturan. Kalau yang namanya peraturan Bapak Ibu, wah peraturan, wah hukuman gitu ya seperti itu gitu ya. Kita aja kalau mau berkendara naik motor, kalau mendengar peraturan awas ada polisi seperti itu, baru kita pakai helm. Namun ketika Bapak Ibu sudah meyakini itu adalah nilai kebaikan, nilai kebajikan, pasti itu akan sadar sendiri gitu. Akan ada kesadaran dari dalam. Itu ya Bapak Ibu, itu yang diinginkan kita di dalam kelas kita. Nah, baik Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu, kita akan membentuk suatu keyakinan sekolah, ya. Keyakinan ke sekolah. Kenapa keyakinan sekolah, bukan peraturan sekolah? Gitu ya. Keyakinan kelas ini ataupun keyakinan sekolah ini bersifatnya abstrak. Abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Nah, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak hal-hal yang menakutkan, gitu ya. Tidak hal-hal yang menyeramkan, tapi ini adalah bentuk positif supaya mudah diingat. Nah, ini juga keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Ini biasanya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau membuat keyakinan kelas biasanya suka ingin banyak aja gitu ya. Biar agak penuh di kelas gitu ya. Tapi ini kita buat dari hal kecil ya Bapak Ibu. Jadi buat dari hal-hal yang tidak terlalu banyak dulu gitu ya. Supaya mudah diingat, supaya mudah dipahami oleh semua warga yang ada di kelas terutama untuk mereka. Nah, lalu keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan Bapak Ibu. Kita buat keyakinan ini yang mudah-mudah, yang bisa diterapkan di sekolah gitu ya. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi. Jadi semuanya bukan, kalau keyakinan kelas ini Bapak Ibu bukan hanya dibuat oleh satu pihak gitu ya. Tidak hanya dibuat oleh guru saja, oleh murid saja, tapi semuanya. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas gitu ya. Lewat kegiatan apa Bapak Ibu? Lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ketika sudah dibuat gitu ya Bapak Ibu, jangan lupa ditinjau kembali. Takutnya nanti tidak sesuai waktunya. Ternyata sekarang tidak sesuai tuh misalnya gitu. Sekarang kan dulu ada peraturan ataupun keyakinan kelas yang dimana katanya harus wajib pakai masker. Sekarang masih berlaku tidak? Tidak ya Bapak Ibu ya?
Tidak. Karena kenapa? Karena harus disesuaikan. Maka keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah yang kita buat itu harus menyesuaikan kelas dan waktu ke waktu. Jangan sampai sekarang sudah tidak ada lagi ya kewajiban kita untuk memakai masker. Jadi nggak apa-apa ketika di kelas tidak tidak menggunakan masker. Begitu ya Bapak Ibu. Itu adalah fungsi dari keyakinan kelas yang harus ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, inilah ya Bapak Ibu hal kecil membuat keyakinan kelas supaya kita membentuk budaya positif. Ketika keyakinan kelas ini sudah ada, sudah terbentuk, ini biasanya suka ada dari dalam. Jadi ya, karena ini adalah suatu motivasi seseorang dari dalam, tidak dari luar, tidak dari orang lain gitu ya. Makanya ini adalah harus dari hal-hal kecil biar Bapak Ibu dan juga semua warga sekolah bisa menerapkannya di kelasnya masing-masing, bisa menerapkannya di sekolah masing-masing. Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini ya Bapak Ibu. Kita kasih contoh ya Bapak Ibu. Misal apa coba? Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, gitu ya. Tidak menakut-nakuti peraturannya, keyakinannya ya Bapak Ibu. Kalau dalam keyakinan sekolah itu ataupun keyakinan kelas ini tidak menakut-nakuti. Ya. Menjaga fasilitas kelas dengan baik, gitu. Saling peduli, saling menghargai, bertanggung jawab terhadap tugas. Gitu ya Bapak Ibu. Ini nilai-nilainya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bekerja sama menjaga kebersihan kelas, coba apa nilai kebajikan yang bisa Bapak Ibu ambil dari keyakinan kelas bekerja sama menjaga kebersihan kelas, yaitu kita bertanggung jawab. Betul. Lalu apalagi misalkan kita peraturan atau keyakinan kelasnya yaitu menunggu giliran, gitu ya. Anak-anak diajarkan untuk antri. Berarti apa itu? Nilai kebajikan apa yang kita peroleh dari keyakinan kelas seperti itu? Yaitu saling menghargai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, karena di sekolah kami, sekolah SDN 1 Kertaharja ini atau yang lebih dikenal dengan NES saja, mempunyai visi menjadikan sekolah yang siswanya unggul dalam prestasi, berkarakter serta peduli lingkungan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini ya Bapak Ibu. Kalau di sekolah kami, fokus kami adalah di peduli lingkungan. Peduli lingkungan ini termasuk dalam gerakan sekolah sehat yang 5 ya Bapak Ibu. Gerakan sekolah sehat sekarang tidak 3 lagi ya Bapak Ibu, kita kenalkan. Kita gerakan sekolah sehat ada 5. Yang pertama, sehat bergizi. Nah, ini Bapak Ibu, kita bersama anak-anak membiasakan untuk makan makanan yang bergizi. Tidak harus setiap hari daging, gitu. Tidak harus setiap hari ikan. Tapi kita apa? Kita kenalkan yang namanya sayuran, buah-buahan, protein. Nah, seperti itu. Jadi tidak yang junk food yang kita kenalkan ke anak didik kita. Lalu yang kedua adalah sehat fisik. Sehat fisik itu ya Bapak Ibu, sehat fisik ini paling sederhana Bapak Ibu sebenarnya sudah dilakukan, yakni gerakan senam pagi. Nah, Bapak Ibu boleh ditambah ya Bapak Ibu, kalau di kami itu sebulan sekali mengadakan yang namanya jalan santai. Jalan santai berkeliling lingkungan sekolah kita. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita jalan santai, salah satunya yaitu mengenalkan lingkungan yang ada di sekitar murid dan juga kita menjaga fisik dari Bapak Ibu gurunya, dari murid-muridnya agar fisiknya sehat. Nah, Bapak Ibu, di sehat fisik ini juga Bapak Ibu, ketika kita misalnya di daerah tersebut punya kearifan lokal. Kalau kami kearifan lokalnya itu ada yang namanya apa coba? Kalau di Sunda ada yang namanya oltrad, olahraga tradisional. Nah, kita kenalkan di sini olahraga tradisional untuk menjaga
kesehatan dari fisik adik-adik kita, murid-murid kita. Tidak hanya murid-muridnya ya Bapak Ibu gurunya juga harus sehat gitu ya. Bapak Ibu gurunya harus sehat, kepala sekolahnya harus sehat gitu ya. Kita jangan lupa makan makanan bergizi juga olahraga gitu ya. Di kelas hal kecil gitu ya. Di kelas Bapak Ibu dalam menerapkan pembelajaran biar nggak tegang, biar nggak membosankan. Boleh ya Bapak Ibu boleh apa yang namanya dengan peregangan. Jadi ice breaking. Ice breakingnya misalnya ada olahraga kecil gitu ya. Misalnya tangan ke atas gitu ya, tangan ke depan, boleh itu ya Bapak Ibu kita melakukan peregangan. Nah, setelah sehat fisik, kita juga sehat imunisasi. Nah, jadi Bapak Ibu, sehat imunisasi ini Bapak Ibu boleh gitu ya, bekerja sama, berkolaborasi dengan yang namanya puskesmas setempat, desa setempat gitu ya. Agar kita bisa menyesuaikan gitu ya kesehatan siswanya. Di screening Bapak Ibu, sudah sampai mana kesehatan dari siswa-siswi kita. Boleh kita minta bantuan karena di kita tidak ada kan yang namanya sarjana kesehatan di sekolah kita. Jadi kita boleh minta bantuan kepada pihak puskesmas, kepada pihak desa gitu ya untuk melakukan screening kesehatan seperti itu. Itu hal kecilnya ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya yakni sehat lingkungan. Kalau sehat lingkungan ini di kita ya ada yang namanya Protaponet saja, program tanam pohon di SD Negeri 1 Kertaharja. Ini jadi ciri khas ya Bapak Ibu, ciri khas dari sekolah kami. Kita ingin apa ya? Bagaimana Bapak Ibu merasakan di lingkungan Bapak Ibu, bagaimana jam sekarang gitu ya Bapak Ibu, kalau tidak ruangannya ber-AC itu akan sangat panas gitu ya Bapak, panas ya Bapak Ibu. Kalau bahasa Sundanya, kalau di orang Sunda ngelekeb gitu ya Bapak Ibu. Mungkin orang Sumatera Barat, orang Sulawesi nggak tahu yang namanya ngelekeb. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu kita panas yang luar biasa seperti itu ya. Nah, salah satu hal kecil yang bisa kita lakukan adalah dengan program tanam pohon. Ini ya Bapak Ibu, program tanam pohon ini kita lakukan bekerja sama. Ini biasanya dilakukan oleh kami di lingkungan sekitar. Kami tidak punya lahan yang luas ya Bapak Ibu, tapi kita berusaha untuk bisa menanamkan kepada anak didik kita untuk belajar mencintai lingkungannya dengan menanam pohon. Tidak harus luas ya Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu, apalagi kalau yang punya lahan yang luas. Kita di sini menanam pohon, ada pohon yang yang keras pohonnya seperti pohon, karena kita di sini adalah ciri khas dari kita adalah dukuh gitu ya. Dukuh Kertaharja ciri khasnya. Jadi kita tanam dukuh Kertaharja. Yang paling kecilnya itu kita menanamkan yang namanya sayur-sayuran seperti itu. Tidak hanya pohon-pohon yang keras seperti itu, tapi kita membiasakan anak-anak untuk mencintai lingkungannya dengan menanam sayur-sayuran seperti itu. Jadi kita menyesuaikan lingkungannya. Ketika lingkungan Bapak Ibu misalnya lingkungannya yang luas, boleh kita menanam pohon. Pohon yang misalnya pohon duku, pohon manggis seperti itu. Untuk membantu ekologi kita, untuk membantu supaya globalisasi panas bumi ini tidak terlalu terasa gitu ya. Karena siapa lagi yang akan menjaga lingkungan kalau tidak mulai dari diri kita seperti itu, dan juga anak-anak kita diajarkan karena mereka adalah nanti yang akan berada di Indonesia emas gitu. Jadi kita sadarkan dari sekarang, kita ajak semuanya untuk berkegiatan menanam pohon seperti itu. Kalau misalnya sangat sempit di Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu menanam pohonnya sayuran. Seperti di kami ada yang namanya pohon pepaya California seperti itu. Jadi tidak hanya kita mengenalkan pohonnya, tapi kita juga mengenalkan hasilnya. Di mana anak-anak seperti kita ketahui sangat jarang yang namanya suka akan sayuran, buah-buahan gitu ya. Itu yang ingin kami ajarkan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu saya akan tunjukkan praktik baik kami di SDN 1 Kertaharja melalui video.
Izin berbagi layar ya Bapak Ibu. Tadi udah doa kan? Udah maafkan. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? YouTube-nya? Sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, kalau sudah terlihat saya akan klik. Bapak Ibu sebentar izin dulu.
Ada suara belum isi daftar hadir lagi. Apa ya, Nak? Betul? Nah, itu ya Bapak Ibu, itu apakah tadi Bapak Ibu mendengar suaranya atau tidak keluar suaranya Bapak Ibu? Ada ya Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah kalau terdengar dengan baik. Itu ya Bapak Ibu, kita gerakan sekolah sehat ini dimulai dari hal-hal kecil, gitu ya. Oh siap, terima kasih Ibu. Nah, jadi kita mulainya dari hal kecil, tidak dari hal-hal yang dianggap sulit gitu ya. Karena di kami kita kenapa fokus untuk kesehatan lingkungan, sehat lingkungannya, karena kami ingin berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan lingkungan kami. Karena lingkungan kami itu lingkungan yang cukup asri ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kami kalau boleh kita sebut ini adalah kawasan diskotik di sisi kota sedikit gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita ingin mengenalkan dan tidak melupakan kepada murid bahwa kita itu bisa memanfaatkan lingkungan, bisa menjadikan lingkungan ini sebagai sumber belajar. Kita adakan kegiatan program tanam pohon itu yang jadi fokus utama dari kegiatan gerakan sekolah sehat di sekolah kami. Nah, Bapak Ibu, hubungannya dengan keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang menerapkan gerakan sekolah sehat, terutama misalnya kami tentang sekolah sehat di sehat lingkungan, kita biasanya kita lihat di lingkungan kita gitu ya Bapak Ibu, apakah anak-anak kita gitu ya sudah membuang sampah pada tempatnya atau belum. Kita buat Bapak Ibu ketika misalnya Bapak Ibu melihat ternyata masih belum membiasakan yang namanya buang sampah pada tempatnya. Masih membuang sampah sembarangan. Kita buat ya Bapak Ibu keyakinan kelas. Gitu ya. Kalau keyakinan kelas sudah disepakati, kita buat yang namanya keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah yang paling kecil misalnya yang dihubungkan tadi dengan gerakan sekolah. Gerakan sekolah sehat dalam lingkungan, yakni kita keyakinan kelasnya adalah membuang sampah pada tempatnya, gitu ya Bapak Ibu. Di sini nilai yang dapat kita ambil dari satu keyakinan kelas ini adalah bahwa kita diajarkan untuk bertanggung jawab. Untuk bertanggung jawab ketika kita ada sampah itu harus dibuang ke tempat sampah. Kita kenalkan juga dalam hal ini sampahnya. Ketika adik-adik, misalnya murid-murid kita mau membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya. Kita baru ajarkan ataupun terapkan dalam 2 jenis ya Bapak Ibu. Kita masih dalam tahap awal ya Bapak. Jadi kita masih memilah sampah itu dalam 2 hal, yaitu
sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik gitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika adik-adik setelah menanam pohon gitu ya, kita rawat pohonnya tumbuh menjadi besar, nanti kan suka ada daun-daun yang jatuh. Itu kita ajarkan, oh ini termasuk sampah apa tuh gitu ya. Apakah sampah organik atau sampah anorganik? Kita harus apa? Ketika sudah melihat daun-daun yang berguguran, berarti kita harus apa membiasakan membuang sampahnya pada sampah organik seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu boleh membuat keyakinan kelas sesuai dengan program sekolah Bapak Ibu. Itu disesuaikan dengan program sekolah Bapak Ibu. Kenapa? Agar keyakinan kelas ini menjadi budaya positif di sekolah Bapak Ibu dimulai dari hal kecil sesuai waktu dan juga sesuai dengan program yang ada di sekolah Bapak Ibu gitu ya. Karena kami fokus di gerakan sekolah sehat untuk terutama sekolah lingkungan, jadi kita belajar untuk memilah sampah dari sampah organik dan juga sampah anorganik. Jadi di sini hal kecil dulu ya Bapak Ibu. Ya dari sampah daun-daun kita, oh ini harus kemana adik-adik gitu ya. Apakah ke sampah organik atau anorganik gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, walaupun masih kadang gitu ya, karena kita baru dalam tahap pembiasaan agar membiasakan anak-anak cinta lingkungan. Biasanya kalau di sekolah Bapak Ibu kadang anak-anak suka oke ya Bapak Ibu gitu ya. Ternyata tapi di rumah ataupun diajak misalnya jalan-jalan kemana, ternyata mereka masih buang sampah sembarangan. Berarti Bapak Ibu itu baru sebatas peraturan sekolah gitu, belum menjadi keyakinan sekolah dari Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang namanya keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah itu sudah ada dari dalam diri murid kita, sudah ada dari dalam diri kita. Jadi tidak harus ketika di sekolah buang sampah pada tempatnya, tapi ketika di luar buang sampah sembarangan gitu. Tidak seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu, itu mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu. Jadi kita namanya pembiasaan itu dari hal kecil, tidak harus dari hal-hal besar. Begitu, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah di kita juga fokus juga terhadap kondisi kesehatan jiwanya ya Bapak Ibu. Jiwa dari murid-murid kami juga kami karena di SD itu tidak ada ya Bapak Ibu yang namanya guru BK, tapi ya kita namanya guru borongan gitu ya Bapak Ibu. Guru borongan yang harus mampu bisa segala hal. Kita ketika misalnya ada anak-anak kena perundungan, bullying dan lain sebagainya, kita adakan dulu sosialisasi ya Bapak Ibu. Sosialisasi ini agar anak-anak tahu, oh ini sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan. Oh ini tidak baik untuk jiwa-jiwa murid kita, seperti itu ya. Nah Bapak Ibu, itu salah satu contohnya. Kemarin juga yang paling hal kecil adalah kita kemarin ada kegiatan nonton bareng ya Bapak Ibu, nonton film Tegar gitu ya. Di sana kita belajar untuk menghargai anak didik, sesama murid, sesama antara guru dan murid, antara guru dan guru, antara siswa dan siswa gitu ya. Kita kemarin melihat gitu di film gitu ya, dengan istilahnya apa ya, kekurangan kita jangan jadikan sesuatu kekurangan dari orang lain itu adalah hal yang tidak baik, tapi jadikan kekurangan baik dari diri kita ataupun orang lain itu menjadi aset dari anak didik kita, seperti itu. Jadi setiap murid ini mempunyai potensi yang maksimal, mempunyai potensi yang luar biasa untuk kita kembangkan, untuk kita maksimalkan. Karena tujuan dari pembelajaran kita ini di sekolah yaitu supaya murid Bapak Ibu, supaya murid kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu aja ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada nanti pertanyaan dipersilakan nanti oleh tim moderator. Baik, terima kasih, itu aja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu narasumber kita yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali, yaitu tentang budaya positif dalam penerapan sekolah sehat ya. Untuk hadirin yang berbahagia dan yang masih semangat di siang ini,
akan dibuka untuk sesi pertanyaan atau tanya jawab. Bagaimana Ibu pemateri untuk sesi pertama berapa pertanyaan? Mangga bebas. Mau 3 iya, boleh. bebas. 3. Silakan Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan boleh di kolom komentar atau silakan raise hand. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Untuk daftar hadir sudah ada di kolom chat ya. Silakan Ibu Bapak mengisi daftar hadir. Sudah ada yang bertanya. Oke, mungkin tambahan ya Bu Maya, boleh iya, silakan ditambahkan. Ibu. Siap. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu, kadang kita tuh menemukan murid-murid gitu ya, yang apa namanya? Oh, ini ada Bu Oop. Silakan dipersilakan, mangga moderator, ini ada pertanyaan dulu. Oh nanti iya, saya... silakan Ibu Oop. Ibu Oop Hopipah. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Halo Ibu Oop. Atau Ibu Endar, Ibu Endar, silakan Ibu Endar. Tidak ada ya. Untuk dilanjutkan dulu aja, Ibu, atau mau sapa-sapa dulu, silakan. Baik, kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Tadi ketika Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas yang sederhana, ternyata masih tetap saja ya Bapak Ibu suka ada yang tidak melaksanakannya seperti itu. Kita evaluasi Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas itu tidak sesuai waktunya atau seperti apa. Nah, baik Bapak Ibu, ketika kita menemukan gitu ya, kita menemukan ternyata keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ternyata masih belum bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak didik kita, boleh kita yang namanya segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nanti akan saya kenalkan apa itu segitiga restitusi. Nah, saya izin share berbagi ya. Izin berbagi ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menemukan, istilahnya ya Bapak Ibu, menemukan murid-murid yang ternyata keyakinan kelas itu dilanggar ataupun tidak dilaksanakan, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu boleh yang namanya menerapkan restitusi. Ya, restitusi ini yang pertama ini ya Bapak Ibu. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan, gitu ya. Apakah ini segitiga restitusi ini dapat kita lakukan, gitu ya? Supaya apa? Supaya anak-anak didik kita tahu apa yang sudah dilakukannya itu sudah sesuai, gitu. Tapi mereka akan belajar dari apa yang kesalahan yang telah dilakukan. Misal pasti siswa kita jangan bangkit kita marah. Tapi kita boleh yang namanya misalnya kita tanya kenapa gitu ya, kenapa murid kita misalnya tidak melakukan keyakinan kelas. Misalnya anak-anak kita kenapa tidak membuang sampah sembarangan. Jangan langsung dimarahi ya Bapak Ibu. Kita sekarang ada yang namanya penerapan segitiga restitusi. Jadi jangan langsung harus buang sampah ke tempatnya gitu ya. Boleh kita tanya-tanya ya Bapak Ibu, jangan langsung kita marahi, walaupun kadang kita suka kesal ya Bapak Ibu pas lihat baru juga ngobrol gitu ya. Buanglah sampah pada tempatnya ternyata gitu ya, pas beberapa menit kemudian anak-anak buang sampah tidak pada tempatnya gitu ya. Di sini ya Bapak Ibu kita bisa melakukan yang namanya
penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi ini kita bisa tanyakan apa sebenarnya kenapa ini bisa dilakukan ya Bapak Ibu. Kenapa ini bisa tidak dilaksanakan oleh murid kita. Kita menstabilkan dulu identitasnya gitu ya. Kita ajak ngobrol seperti itu. Kenapa bisa misalnya melakukan buang sampah sembarangan? Kita validasi tindakan yang salahnya. Kita tanya alasannya kenapa gitu ya. Apakah ada cara yang lebih efektif ketika kamu misalnya membuang sampah tidak pada tempatnya? Apakah itu sudah sesuai atau tidak gitu? Lalu kita menanyakan keyakinannya. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati gitu? Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 langkah segitiga restitusi yang bisa Ibu Bapak lakukan ketika Bapak Ibu melihat ataupun mendapatkan siswa yang tidak melaksanakan keyakinan kelas gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan kita langsung judge bahwa murid kita itu salah 100% gitu. Tapi kita tanyakan dulu gitu, kenapa bisa ini dilakukan, kenapa bisa buang sampah sembarangan seperti itu. Kemarin pun kita sudah berusaha menerapkan segitiga restitusi ini ketika kemarin ada siswa yang buang sampah. Ternyata pas ditanya gitu ya, kenapa tidak membuang sampah sembarangan? Karena alasannya karena tidak melihat tempat sampah. Kenapa tidak bisa melihat tempat sampah? Ternyata murid tersebut bukan warga dari kelas tersebut sehingga tidak tahu gitu ya, tidak tahu di mana letak tempat sampahnya. Lalu kita tanyakan gitu ya, kenapa bisa melakukan itu? Ya saya tidak melihat Bu, saya tidak melihat yang namanya tidak bisa melihat tempat sampah karena saya sedang bermain di kelas adik kelas misalnya gitu. Tapi setelah ditanya keyakinan kelas itu, mereka akan jawab. Ternyata mereka sadar sendiri loh Bapak Ibu dengan segitiga restitusi ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu usahakan ketika misalnya ada kesalahan dari murid kita boleh pakai segitiga restitusi gitu ya. Yang pertama dengan menstabilkan identitasnya, nggak apa-apa gitu, jangan langsung kamu salah, jangan gitu, nggak apa-apa gitu. Itu wajar ya karena murid kita juga sama, murid kita itu adalah manusia biasa yang kadang melakukan salah dan dosa. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, yang penting mereka akan sadar akan apa yang mereka lakukan. Di sini ya Bapak Ibu fungsi dari segitiga restitusi ini. Setelah distabilkan identitasnya, lalu divalidasi tindakannya. Kenapa nih gitu ya? Kenapa bisa melakukan ini gitu? Kenapa misalnya kesiangan? Ataupun kenapa ini tidak disiapkan sebelumnya gitu ya, seperti itu. Lalu kita tanyakan, menanyakan keyakinan, apakah ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sudah sepakati gitu. Ternyata mereka akan sendiri, oh Ibu gitu ya, saya ternyata itu harusnya membuang sampah pada tempatnya. Oh harusnya saya misalnya buang sampah plastik itu di tempat sampahan organik seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi secara tidak langsung dia akan menemukan jawaban yang seharusnya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu cara ketika Bapak Ibu menemukan peserta didik kita, murid kita melakukan kesalahan gitu ya. Melakukan ataupun tidak menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu mau menerapkan keyakinan kelasnya dan masih ada yang tidak mengikuti, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, namanya juga manusia, semua pasti melakukan kesalahan. Walaupun kita kadang, aduh kenapa tuh dilakukan lagi seperti itu. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, itu wajar Bapak Ibu. Wajar ketika Bapak Ibu merasa kesal, merasa tidak nyaman dengan pengulangan yang dilakukan oleh murid kita. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita belajar untuk menerapkan segitiga restitusi. Kita belajar yang namanya, karena kata hadis juga kan, orang sabar disayang Tuhan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini salah satu cara biar Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menemukan murid yang
tidak menerapkan keyakinan kelas, kita laksanakan yang namanya segitiga restitusi. Ini ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah biasa, ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu gitu ya. Karena sekarang kan tidak ada yang namanya guru itu sebagai penghukum. Ya Bapak Ibu, tidak ada yang namanya Bapak Ibu guru yang yang marah-marah gitu ya. Sekarang tidak ada ya Bapak Ibu, karena kita juga di sini seperti yang tadi dikatakan bahwa kita menjaga gerakan sekolah sehat itu salah satunya itu kesehatan jiwanya, jiwa dari peserta didik Bapak Ibu, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita coba hal-hal kecil dalam menerapkan keyakinan kelas, terutama yang berhubungan dengan program yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kebetulan program di sekolah kami yakni di program gerakan sekolah sehat ini tadi sudah saya katakan bahwa ada 5 ya Bapak Ibu. Dulu 3, sekarang sudah ada 5. Nah ini kemarin info terbarunya karena kami termasuk alhamdulillah termasuk sekolah binaan gerakan sekolah sehat dari kementerian. Kemarin kita dapat ilmunya di Jakarta, kurang lebih kita 3 hari bersama berkegiatan tentang gerakan sekolah sehat. Jadi gerakan sekolah sehat ini mencakup 5 hal ya Bapak Ibu. Sehat fisik, sehat bergizi, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan juga sehat lingkungannya. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi sehat kita itu harus luar dalam, tidak hanya fisiknya yang sehat gitu ya Bapak Ibu, tapi jiwanya, jiwa dari anak-anak kita gitu ya. Jadi kenapa kita yang namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kita yang mengadakan yang namanya segitiga restitusi, bukan yang namanya hukuman seperti itu ya. Karena sekarang tidak ada yang namanya hukuman dan juga reward. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak ke murid itu tidak diajarkan untuk memberikan hukuman dan juga tidak mengajarkan ke murid itu untuk memberikan hadiah. Seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita mulai hal-hal kecil untuk menggerakkan sekolah sehat ini. Jadi gerakan sekolah sehat ini tidak harus sesuatu yang besar, tapi dari hal-hal kecil. Dari hal-hal kecil. Kita membiasakan itu membuang sampah hanya 2 ya Bapak Ibu, membuang sampah organik dan anorganik gitu ya. Jadi, oh ini plastik, ini kemana tuh gitu ya. Oh ini daun itu harus kemana tuh. Oh ini makanan itu harus kemana gitu ya. Jadi kita tidak harus sesuatu yang misalnya ada B3-nya, B2-nya seperti itu. Jadi kita hal sederhana terlebih dahulu. Jadi mengenalkan juga tentang bahwa lingkungan yang sehat itu akan memunculkan semangat untuk belajar di sekolah Bapak Ibu. Tadi dari hal kecil gitu ya Bapak Ibu. Nanti boleh dilihat di YouTube-nya ke SDN 1 Kartaharja, itu adalah kegiatan-kegiatan dalam gerakan sekolah sehat. Kita tidak sesuatu yang besar, tapi kita sesuatu dari hal kecil. Kemarin juga kita dari semester 1 ya Bapak Ibu, kita menerapkan yang namanya sehat lingkungan dengan kita menanam, kalau semester kemarin kita menanam pohon sayuran gitu ya Bapak Ibu, kita menanam yang namanya pohon mau menanam pohon bayam seperti itu. Rata-rata anak-anak kan tidak suka yang namanya bayam gitu ya. Tapi dengan secara tidak langsung kita kenalkan dimulai dari menanam bayam tersebut. Lalu mengolahnya bayam tersebut digoreng ya Bapak Ibu, dijadikan cemilan sehat dari bahan utamanya yaitu bayam. Kita bikin gorengan bayam seperti itu. Ternyata setelah dibikin gorengan dengan gorengan bayam itu berbeda dengan ketika dibuat menjadi sayur bayam gitu ya. Ketika melihat sayur bayam, anak-anak wah gitu ya, menakutkan, seperti menakutkan, padahal itu enak sekali. Tapi ketika itu dijadikan cemilan untuk anak-anak, alhamdulillah itu akan lebih disukai oleh anak-anak kita. Nah, kalau di sekolah kami gitu ya Bapak Ibu, kita kadang melakukan kegiatan yang namanya itu Bapak Ibu masak, seperti masak gitu. Kita setelah bagian panen kita olah bareng-bareng hasil karya kita itu. Oke, seperti itu ya Bapak. Terima kasih Pak Okta atas jempolnya. Jadi kita belajar dari mengajarkan anak itu langsung gitu ya, dari mulai menanam
pohonnya gitu, menanam sayur bayamnya, lalu diolahnya, lalu dimakan bersama. Kalau dimakan sendiri-sendiri pasti di rumah anak-anak akan sangat sulit ya Bapak Ibu. Tapi dengan kita bersama-sama makan bersama gitu ya. Setiap hari Sabtu kita melakukan makan bersama, membawa bekal dari rumah gitu ya. Usahakan jangan hasil olahan langsung, tapi makanan sehat bergizi minimal. Misalnya mengenalkan anak-anak yang namanya sayur kangkung. Minimal anak-anak tahu yang namanya tomat seperti itu. Kadang anak-anak kalau di piring, kalau ada tomatnya sudah dipinggirkan tuh ya Bapak Ibu. Dipinggirkan, si tomatnya disimpan di atas gitu. Tidak dimakan. Nah, ini dikenalkan ya Bapak Ibu bahwa makan makanan sehat itu bagus, baik untuk kesehatan. Ketika badannya sehat, kita akan siap untuk belajar. Ketika siap belajar, kita akan fokus untuk pembelajaran gitu ya Bapak Ibu. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi, ketika Bapak Ibu menerapkan hal-hal kecil ini, boleh Bapak Ibu nanti dipraktekkan, lalu divideokan, lalu disimpan di bukti karya di PMM. Jadi Bapak Ibu banyak hal ya Bapak Ibu. Jadi dalam satu kegiatan itu Bapak Ibu bisa melakukan banyak hal. Tadi mengurangi panas bumi dengan menanam pohon. Kita video tuh pelaksanaan menanam pohonnya gitu. Kita lomba, ikut lomba misalnya ikut lomba di gerakan sekolah sehat. Atau yang paling kecilnya itu berbagi praktik baik. Ketika berbagi praktik baik itu bisa ya Bapak Ibu dalam hal kecilnya itu Bapak Ibu boleh membuka PMM. Silakan di-share di bukti karya gitu ya Bapak Ibu. Ketika di-share itu alhamdulillah itu mudah-mudahan jadi inspirasi yang bisa diambil oleh rekan-rekan kita yang lainnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di kegiatan webinar hari ini. Kita kembalikan lagi ke Ibu moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah memaparkan materi begitu jelasnya ya. Untuk selanjutnya masih ada sesi tanya jawab juga, silakan Ibu Oop mungkin. Oh iya, tanggapan, ada yang memberikan tanggapan? Silakan. Untuk mengingatkan, silakan Ibu Bapak peserta webinar untuk mengisi link daftar hadir yang sudah ada di kolom chat ya. Untuk sertifikat nanti kita akan kirimkan ke emailnya masing-masing. Oke, silakan akan memberikan tanggapan Ibu Ketua kelompok belajar kita, mungkin? Baik, terima kasih Ibu moderator dan Ibu narasumber ya, sangat luar biasa materinya dari awal sampai akhir. Memang betul sekali kita harus melakukan hal-hal yang kecil untuk menjadi besar. Jadi tidak mungkin, bisa saja kita langsung melakukan hal-hal yang begitu besar ya. Namun alangkah baiknya ketika kita melaksanakan sesuatu yang positif itu dari hal-hal yang kecil. Dengan melaksanakan hal-hal yang kecil tersebut, maka akan menjadi kebiasaan dan akan membentuk lingkungan yang positif atau budaya yang positif, sehingga kita bisa melaksanakan sekolah yang memang berbudaya positif seperti itu. Ini sebelum menunggu pertanyaan atau tanggapan dari rekan-rekan Ibu Bapak hebat, mungkin saya juga karena ini di sekolah saya alhamdulillah di Nesaja atau SD Negeri 1 Kertaharja memang betul-betul dirasakan perubahan positifnya ketika kita melaksanakan sekolah sehat. Banyak sekali dukungan dari berbagai pihak, baik dari dinas pendidikan ataupun dari desa ataupun dari kesehatan di lingkungan sekitar. Mereka sangat mendukung aksi yang kita lakukan, walaupun tidak langsung besar, tapi mereka juga memperhatikan hal-hal yang kita lakukan yang dari kecil. Bahkan mereka sangat mendukung penuh, kalaupun ada misalnya
dari SD kita membutuhkan apa-apa, mereka siap mendukung dan membantu apa yang mereka bisa bantu seperti itu. Dan sangat luar biasa Ibu Bapak. Mudah-mudahan ini menjadikan sedikit inspirasi gitu ya Pak, buat Bapak Ibu untuk berbagi atau melaksanakan praktik baik ini sehingga sekolah Bapak Ibu menjadi sekolah yang sehat, baik sehat jiwanya maupun sehat lingkungan atau fisiknya. Karena segala sesuatu yang kita mulai maka akan berdampak besar untuk yang lainnya seperti itu. Tidak hanya untuk diri kita sebagai guru, bisa untuk sebagai untuk anak-anak kita maupun lingkungan masyarakat. Insya Allah hal baik sekecil apapun yang kita lakukan akan berdampak besar untuk lingkungan sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain atau tanggapan-tanggapan yang lain, disilahkan seperti itu. Terima kasih Ibu Moderator. Oke, terima kasih kepada Ketua Kelompok Belajarnya saja kami. Oh, silakan. Ada yang mengacungkan tangan. Bapak Nurasa. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sebuah slogan sehat tersebut, bahwa sehat itu adalah yang pertama sebagai gaya hidup, yang kedua sehat itu sebagai memiliki nilai komersil atau nilai ekonomis. Yang ketiga, sehat itu adalah sebagai nilai ibadah. Ini hanya sebuah pendapat saja, mungkin bisa diterima oleh semuanya, bahwa dengan sehat, nilai ekonomis kita menjadi baik, artinya kita tidak banyak pergi ke dokter, sehingga merugikan terhadap sekolah atau merugikan terhadap kegiatan kita. Yang kedua, dengan sehat itu kita bisa ibadah, artinya sesuai dengan slogan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Ini hanya mendukung yang Ibu paparkan Ibu ya, hanya mendukung yang Ibu paparkan tadi. Kemudian dengan sehat juga, tadi benar ekonomis, berarti jika kita mengelola sampah dan sebagainya, maka kita akan menjadikan nilai tambah. Betul sekali yang Ibu lakukan tadi, memang bagus sekali bahwa dengan adanya gerakan sehat ini banyak yang kita ambil meskipun hal sekecil apapun. Begitu. Yang terakhir, dengan sehat itu bahwa kita bisa beribadah, bisa berekonomi yang tinggi, dan memiliki gaya hidup. Nah, membuang sampah itu bukan sebuah gengsi, tapi sebuah gaya hidup. Sehat itu adalah sebuah gaya hidup. Karena dengan sehat itu berarti orang tersebut telah sukses dan berprestasi. Mungkin itu yang kita terapkan di sekolah saya. Mungkin bisa juga bermanfaat untuk rekan yang lain. Dengan adanya sehat itu bisa menjadikan sebuah daya tarik dari sekolah-sekolah, dari sekolah kita untuk dinikmati, untuk dijadikan untuk murid-murid baru ya. Mereka bisa mendaftar kepada kita karena dengan lingkungan yang sehat mereka bisa nyaman. Bisa kita bayangkan jika kita kotor misalnya di sekolah kita, kemudian tanamannya tidak ditata dengan rapi, rumputnya banyak yang tidak disiangi, tidak ada kreatif seperti tadi menanam bayam, mungkin mereka enggan untuk masuk ke sekolah kita. Ya begitu ya Bu ya. Terima kasih pertanyaannya. Mari kita dukung sama-sama kepada yang lain, bahwa kita juga harus mengutamakan kesehatan yang bermanfaat bagi segala aspek ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Nurasa yang telah berbagi praktik baiknya di webinar kali ini. Untuk sesi selanjutnya silakan ada yang mau bertanya atau sekedar memberikan
pendapatnya. Ada lagi? Aduh, bulah. Ibu moderator, Ibu narasumber, silakan apa ada tambahan lagi? Tadi terlihat ada Ibu Deda kalau tidak salah ya. Ada Bu Deda beberapa kali raise hand. Dipersilakan mungkin Ibu moderator. Oh iya, silakan untuk Ibu Deda, silakan. Apakah ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan sedikit tambahan? Dahlena, Ibu Dahlena. Ibu Dahlena. Sudah Lena? Itu dia tampil. Ibu Dahlena, apakah ada di sana? Tidak ada ya. Oke baik, mungkin ini ada apa ya, closing statement dari saya gitu ya, Bu moderator. Oh iya, silakan Ibu. Ini jadi kita seperti yang tadi tambahan dari Bapak Nurasa gitu ya. Mari kita sama-sama melakukan hal baik gitu ya yang ada di lingkungan Bapak Ibu, dimulai dari hal kecil dan juga di saat ini pula. Begitu. Terima kasih Ibu. Oh iya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan atau tambahan lain, mungkin telah tiba di penghujung acara. Sebelum acara ini kita tutup, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Selesai. Untuk selanjutnya, sebelum acara ini benar-benar berakhir, mari kita akan melakukan seksi dokumentasi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan membuka kameranya untuk dilakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sudah semua dibuka. Oke, Pak Salim. Ya, Silakan. Sudah semua dibuka? Belum ya? Sudah? Siap? 1, 2, 3. Siap, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat. Terima kasih sudah mengikuti webinar kali ini dengan tema budaya positif dalam penerapan gerakan sekolah sehat, dan kita juga dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang besar itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu atau kebiasaan-kebiasaan yang kecil terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu peserta webinar, terima kasih kepada Ibu narasumber kita yang telah memaparkan materi yang begitu jelasnya, dan terima kasih juga kepada peserta yang telah hadir dan mengikuti webinar kali ini dengan sangat baik sekali. Dan untuk menyukseskan acara ini, terima kasih kepada semua pihak yang telah mengikuti webinar kali ini, dan Ibu moderator, Ibu pemateri, dan Ibu ketua kelompok belajar kita, terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada peserta yang begitu banyak dan antusiasnya, ada 76 orang ya. Oke, saya Mayari saya selaku moderator mewakili semua panitia, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk daftar hadir silakan mengisi sekarang ya, dan sertifikat bisa dikirim hari ini juga. Begitu Ibu Ketua, ya, ke email masing-masing yang terdapat di link pendaftaran ya, link daftar hadir. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Izin lab Bu, terima kasih. Iya.